Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf Bu, saya dari perkenalkan nama saya Novina Radianti, mahasiswa Universitas Terbuka. Di sini saya akan mewawancarai Ibu ya tentang upaya cara melestarikan batik yang ada di Indonesia. Kenapa saya mulai Ibu? Karena Ibu di sini sebagai guru seni budaya ya Bu. Ya. Tapi sebelum prosesi wawancara, perkenalkan dulu nama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Novina. Saya salah satu pengajar di SMA. Zaman sekarang ya Bu, di zaman sekarang anak-anak itu kurang mengenal batik ya Bu ya. Mungkin karena generasi Gen Z ya Bu ya. Jadi banyak anak-anak itu yang melihatnya itu pengen yang bagus dulu gitu ya. Sedangkan kan batik itu kan temanya itu mungkin ada ketradisionalan ya Bu ya. Nah, di sini Ibu sebagai guru SPK ya melihat regenerasi yang sekarang ini, bagaimana ya cara ini untuk mempertahankan untuk mempertahankan dan menghadapi tantangan di era zaman sekarang ini agar anak-anak generasi Gen Z itu mau gitu mengenal batik itu baik dari secara teknik tulis ya, teknik tulis atau teknik tenun. Untuk yang pertama ya Bu, yang tadi melestarikan, yang pertama memperkenalkan yang generasi sekarang agak kurang generasinya terhadap batik. Pertama memang harus ditanamkan dulu kesadaran bahwa batik itu bukan hanya sekedar pakaian, tetapi merupakan salah satu warisannya Bu, Iya, warisan ya, yang memang menjadi ciri khas. Jadi harus ada kesadaran bahwa batik itu bukan hanya sekedar baju untuk keren-keren, tapi batik memang salah satu ciri khas yang harus digaungkan dan harus dilestarikan oleh mereka, bukan mereka sih kita, ya, dari kita dan mereka agar terus lestari. Yang kedua memang ini ya Bu, untuk sekarang untuk batik tulis sama tenun memang butuh kita dalam mempertahankannya. Kenapa? Karena dari saya pungkiri sekarang semua musiknya instan dan teknologi. Iya. Nah begitu. Jadi memang kebanyakan persaingannya ada yang pertama di pasaran, yang kedua di minat orang untuk membuat batik itu kebanyakan ini yang menggunakan teknologi ya. Karena apa? Karena yang tulis dan tenun waktunya lama dan mungkin proses belajarnya juga lama. Jadi karena sekarang memang banyak yang menginstan, kalau ada yang gampang dan sudah disediakan teknologi ya, kenapa tidak? Tapi ya itu minusnya. Jadi memang minusnya akan ada yang muncul, ada yang muncul. Nah di sana mungkin yang menjadi poin utamanya kita harus memberikan kesadaran pada mereka, anak didik saya ya Bu, utamanya tentang batik itu memang harus dilestarikan dan jangan sampai teknologi kita gunakan tapi yang tradisional tenun dan tulis mereka lupakan terus seimbang. Dengan cara apa? Nah di sekolah ada program Bu, programnya itu seperti di kurikulum Merdeka P5 ya, P5 karena kan ada tema khusus yang Bineka Tunggal Ika Sama kearifan lokal. Itu bisa salah satu cara guru memberikan fasilitas kepada siswa memperkenalkan nih batik itu ada yang bentuknya tulisnya Bu, ya, ada yang tenun dan juga ada yang modern. Kita tidak boleh menyampingkan salah satunya, bagaimana menyeimbangkannya. Jadi jangan sampai warisan budaya Indonesia itu diakui oleh negara lainnya Bu ya. Itu juga salah satu yang menyebabkan untuk yang tradisional yang tidak ada hak kita. Jadi seolah-olah siapapun bisa membuat itu tanpa harus meminta izin dan takut ada hak kita yang dilanggar. Iya betul. Terima kasih Bu ya. Dan untuk yang kedua ya Bu, Ibu sebagai pendidik ya Bu di sini, bagaimana cara Ibu
menularkan ilmu ya, ilmu ke generasi muda atau ke generasi Gen Z ini. Bagaimana gitu cara menularkannya? Menularkan apa tuh? Minat, misalnya menularkan minat, menularkan motivasi, yang menularkan rasa cinta, yang terhadap batik. Nah, itu salah satunya yang di program untuk mereka yang P5 sekarang masuknya ke kurikuler yang ada project ya. Nah itu juga bisa kita masukkan. Kemudian ada kan event misalkan untuk hari-hari tertentu, misalkan ada kan hari batik tuh, hari batik memang anak-anak silakan pakai batik yang mereka punya. Kemudian bisa dalam momen itu sekolah, saya di sekolah ya Bu, sebagai pendidik, adakan event-event yang memang temanya batik itu. Nah, dari sana kan secara langsung mereka bisa tahu nih batik, macam-macam batik apa saja. Ya, terus misalkan mereka harus membuat produk batik yang mereka sukai, batik yang apa, dari mana, jenisnya apa, jenisnya apa. Nah, secara tidak langsung mereka juga bisa mempelajari. Iya, saya setuju sekali dengan pendapat ini ya. Nah sekarang kan saya ya, Ibu tinggalnya di Jawa Barat ya Bu ya. Di Jawa Barat. Kalau saya kebetulan dari Tasikmalaya Bu, kabupaten. Iya, kabupaten. Mungkin kan tiap daerah itu pasti ada ciri khas batik ya Bu ya. Ciri khas batik dari Tasikmalaya, dari Garut, dari Ciamis, dari Jakarta. Nah, menurut Ibu ya, di sini yang saya ya sebagai mahasiswa di sini, saya kurang mengenal ya Bu, kurang mengenal batik-batik yang ada di Tasikmalaya gitu. Yang konon katanya itu hampir punah. Nah, yang konon katanya hampir punah. Nah, upaya Ibu bagaimana cara menyelamatkan agar batik khususnya dari daerah saya, daerah Tasikmalaya itu dikenal lagi oleh generasi Gen Z khususnya atau oleh halayak umum. Kalau secara pribadi saya juga tidak berapa untuk batik, tapi bisa kita upayakan nanti teman-teman kita bisa ke Cibidan, nah di Cibidan di sana ada sentra batik yang menurut saya atau dari saya ketahui yang mulai kemarin itu batik dari Tasik ya, coba kalau batik Semarang ya, kalau tidak salah. Mungkin salah satu yang menyebabkan punah atau mungkin kurang minat atau memang keberadaannya tidak ya, bukan kurang minat itu ya mulai redup ya. Salah satunya kadang mungkin sekarang banyak motif yang lebih menarik, yang muncul motif-motif baru yang lebih bagus ya. Iya, motif yang lebih menarik untuk khususnya Gen Z ya Bu. Kemudian generasi mungkin ya Bu, generasi dalam pembuatan batik sukarnya juga bisa dibilang tidak ada. Adapun pembuatnya mungkin sudah lanjut usia, tetapi generasi yang lanjutnya tidak ada atau tidak memiliki apa ya kriteria untuk sejumlah yang pemula ya. Jadi makin sedikit dan yang ahli semakin menguat ya. Sekali ya. Jadi saat ini yang mungkin apa ya, kita ya sebagai di sini harus apa ya, namanya mengenalkan terus ya kepada generasi Gen Z itu tentang batik itu, jenis batik itu apa saja, khususnya untuk mengenalkan batik-batik yang ada di daerah kita ya Bu. Mungkin itu cara penanggulangannya salah satunya. Sekian dari wawancara dari saya. Terima kasih atas kesempatannya dan jawabannya itu sangat memuaskan. Mohon maaf sebenarnya kurang memuaskan, tapi alhamdulillah kalau ada yang salah mohon dimaafkan karena memang ya begitu, belajar itu tidak ada yang kadang saya tahu ini ternyata ada hal yang belum saya tahu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.